YouTuber pemula seringkali bingung. Ada channel YouTube yang subscribernya itu belum ada 1000, tapi udah ada iklannya. Kemudian ada lagi viewernya itu 10.000, tapi penghasilannya itu lebih besar dari viewer 20.000. Ada juga yang video tanpa iklan, tapi dia itu dapat uang dari Google AdSense, dari iklan juga, tapi nggak ada iklannya. Terus seringkali YouTuber pemula juga bingung, iklan mana sih yang penghasilannya itu paling besar? Oke, di sini kita akan kupas tuntas ya mengenai iklan YouTube. Jadi tetap pantengin video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Gas! Halo Sobat YouTuber, sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya akan menjelaskan beberapa format iklan dalam YouTube. Jadi seringkali kita kalau lihat video YouTube itu, sebelum video dimulai itu ada iklannya, dan itu ada yang bisa di skip dan ada yang tidak di skip. Itu contoh-contoh formatnya. Format iklannya ada 5 ya. Di antaranya plus 1 lagi namanya iklan mitrol. Pertama itu formatnya namanya display ad. Jadi display ad itu di sini itu hanya ada di ketika kamu melihat iklan itu YouTube di desktop ya, formatnya desktop atau di laptop. Kalau HP itu formatnya format desktop ya. Kemudian iklan overlay yang seperti ini biasanya juga adanya di seluler, nggak ada yang formatnya desktop ya. Kemudian untuk format iklan yang ketiga itu, format yang ketiga seperti ini, yaitu skippable ad. Jadi iklan yang bisa di skip. Kemudian selanjutnya untuk format yang keempat itu namanya non-skippable ad. Jadi ini bisa ditempatkan di sebelum video, ketika video diputar atau sesudah video. Kemudian ada bumper ad. Ini hampir sama ya dengan non-skippable, bedanya cuma durasinya. Kalau bumper ad biasanya cuma 6 detik, tapi kalau yang non-skippable itu bisa sampai 15 atau 20 detik. Kemudian ada lagi sponsor cut. Jadi seperti ini bentuknya. Untuk yang baru-baru itu namanya mitro ad. Jadi ini bisa dipasang hanya untuk video YouTube yang durasinya itu minimal 10 menit. Nanti di tengah-tengah video itu iklan namanya mitro. Oke, sekarang saya akan mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan YouTuber pemula. Jadi sebenarnya kalau kita itu menghitung penghasilan YouTuber itu hanya menerka ya. Karena apa? Yang punya video sendiri aja menghitung itu juga nggak bisa tepat. Kalau kalian lihat di Kompas TV yang acaranya dipandu oleh Rosiana Silalahi itu, menghadirkan bintang tamu diantaranya Ria Ricis, terus ada KKI juga ya. Ria Ricis itu nggak tahu penghasilannya itu berapa, itu nggak tahu. Jadi misalkan gini, ada pertanyaan tadi, kok ada ya yang subscriber atau viewernya itu 10.000, tapi penghasilannya lebih banyak dari viewer yang 20.000. Nah itu karena gini, jadi ada beberapa faktor ya untuk penghasilan itu. Ada istilahnya cost per mail atau biaya per 1000, terus ada juga yang CPC, cost per klik, kemudian ada juga CPA, cost per action atau cost per acquisition.
Kita bahas yang cost per mile aja ya, penghasilan per 1000 ya. Jadi gini, untuk CPM atau penghasilan per 1000 atau BPS itu beda-beda, kadang berubah. Misalkan kebanyakan orang itu menganggap penghasilan per 1000 itu setengah dolar ya. Jadi misalkan 47.000, bisa saja harga 7.000 itu naik, bisa saja turun. Jadi itu biasanya kalau kalian lihat di jenis iklan itu, misalkan ada iklan skippable, non skippable, itu penghasilan tertinggi itu biasanya yang skippable, yang bisa di skip. Nah ini sekaligus menjawab pertanyaan ya. Di situ ada tulisannya lelang. Nah itu mengapa? Mengapa CPM itu berubah-ubah? Karena itu sistemnya lelang ya. Jadi tergantung pengiklan itu, dia itu juga ada penawaran ke YouTube AdSense-nya itu. Jadi seperti tadi yang saya katakan, bisa saja minggu ini CPM-nya itu 7.000, bulan depan bisa aja 8.000 atau 6.000. Terus faktor yang kedua itu biasanya karena negara ya, demografi. Jadi penghasilan Indonesia sama Australia itu udah beda, Australia lebih besar. Jadi salah satu triknya kalau kalian pengen penghasilan besar, caranya ya bikin konten YouTube yang untuk luar negeri, penontonnya luar negeri, itu ada caranya. Kemudian pertanyaan lagi, kenapa belum ada 1000 subscriber sudah ada iklan? Nah, itu kalian bisa melihat di sini, saya pernah membahas mengenai hak cipta dan konten ID. Nah, itu ada hubungannya. Jadi gini, misalkan kalian itu ngupload video saya ini, kemudian saya tahu, terus saya laporkan. Nah itu video kamu itu ada iklannya, karena saya telah dimonetisasi ya. Saya laporkan, kemudian video itu ada iklan, tapi penghasilannya ke saya. Jadi seperti itu. Walaupun kalian itu belum ada 1000 subscriber, tapi ada iklan. Nah itu karena seperti itu. Kemudian kalau kalian lihat di HP, itu nggak ada iklannya, tapi dia punya penghasilan dari iklan. Nah itu tadi ya, yang namanya iklan display. Display itu karena hanya dilihat di desktop atau di laptop atau di komputer ya. Jadi kalau kalian lihat di HP itu nggak bisa, nggak kelihatan, tapi itu ada iklannya. Kayak overlay juga. Kemudian untuk menjawab pertanyaan tadi, iklan mana yang penghasilannya itu paling besar? Kalau penghasilan paling besar atau CPM-nya paling tinggi itu yang non-skippable. Tapi kebanyakan kalau orang melihat itu yang paling banyak penghasilannya itu yang bisa di-skip. Jadi kalian kalau masang iklan di YouTube, yang bisa di-skip itu harus dipasang ya. Mengapa itu? Karena penghasilannya itu paling banyak, walaupun CPM-nya itu lebih rendah dari yang tidak bisa di-skip, non-skippable. Tapi yang skippable, bisa di-skip itu biasanya ditaruh di awal, dan itu penghasilannya paling banyak. Jadi umpamanya gini, misalkan video Anda itu durasinya itu 5 menit, dan Anda pasang yang skippable itu di awal. Terus yang non-skippable itu misalkan di menit ketiga. Kebanyakan orang yang nonton itu kan, misalkan nonton 2 menit, dia tetap melihat iklan yang bisa di-skip. Karena yang iklan yang non-skippable itu di menit ketiga, makanya dia nggak dilihat, jadi nggak ada penghasilannya. Karena diletakkan di awal, jadi setiap orang menonton YouTube Anda itu, dia menghasilkan. Juga faktor yang lain, mengapa yang 10.000 itu lebih besar dari 20.000. Jadi ada kemungkinan gini ya, di YouTube itu tidak semua iklan itu ditampilkan ke setiap penonton. Misalkan kalian nonton video ini, ada iklan A, kemudian Anda matikan, Anda nonton lagi, nggak ada iklannya, seperti itu. Jadi kadang iklan itu tidak semua penonton itu diberikan iklan. Jadi dari beberapa faktor tadi, mengapa viewernya yang 10.000 atau yang lebih kecil itu penghasilannya lebih banyak dari yang lebih besar, 20.000. Ya mungkin yang
viewernya 10.000 itu kebanyakan viewer luar negeri, atau viewernya itu ketika CPM-nya dia itu pas lagi tinggi. Jadi ada beberapa kemungkinan. Jawabannya seperti itu ya untuk pertanyaan mengapa viewer yang lebih kecil 10.000 itu penghasilannya lebih besar dari viewer yang lebih besar, misalkan 20.000. Oke, mungkin sudah jelas ya. Bisa lihat di video-video lain untuk tutorial mengenai YouTube di channel Mas Topi. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.